Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran online hari ini. Hari ini hari Kamis tanggal 17 September 2020. Kita akan masuk pada mata pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas mengenai pembagian pecahan. Kita langsung saja mulai. Kompetensi dasar hari ini masih sama dengan yang kemarin, yaitu menjelaskan dan melakukan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Itu kompetensi dasar. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini yaitu memahami konsep pembagian dua pecahan, kemudian melakukan pembagian 3 pecahan berturut-turut. Oke, kita langsung saja. Pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa. Ingat ya, konsep pembagiannya. Misalkan A per B dibagi dengan C per D. Ya, sama dengan A per B, konsepnya adalah dikali, kemudian pecahan yang keduanya kita balik. Itu D per C. Seperti itulah konsep pembagian pada pecahan. Jadi, karena sama dengan materi sebelumnya, jadi tinggal dikalikan A dikali D, kemudian per B dikali C. Seperti itu. Ya, jadi konsepnya pembagian ini diubah menjadi bentuk perkalian. Yang berubah adalah pecahan yang kedua. Pecahan yang keduanya. Itu dibalik jadi D per C misalkan. Oke, kita masuk ke contoh. Misalkan nomor 1 2 per 3 dibagi 4 per 5. Sama dengan 2 per 3 dikali, ya, ingat ininya dibalik 5 per 4. Kalau sudah seperti ini tinggal kalikan sama dengan yang kemarin. Jadi 10 per 2 kali 5 per 3 kali 4 sama dengan 10 per 12. Ingat, ini adalah bentuk yang masih bisa disederhanakan, ya. Jadi harus paling sederhana. Kalau kalian menjawab dengan yang tidak sederhana, jawabannya Pak Guru anggap nilainya setengah atau tidak lengkap. Ya, seperti ini. Kemudian dibagi dengan 2, karena bisa dibagi 2 ya, ingat. Harus bisa dibagi dua-duanya. Sama dengan 5 per 6. Apakah bisa dijadikan pecahan campuran 5 per 6? Jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa? Ingat, pecahan campuran itu didapat apabila pecahan biasanya pembilangnya itu lebih besar. Nih, karena ini pembilangnya kecil, 5 daripada 6, maka dari itu tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran. Tapi kalau yang bagian atas ini atau pembilang ini lebih besar, dia harus diubah menjadi pecahan campuran. Itulah yang paling sederhana. Ingat ya, kalau pecahan biasa masih belum sederhana. Tapi kalau dia pembilangnya ini lebih kecil, ya. Jadi kalau dia lebih kecil dia udah sederhana. Kalau dia masih lebih besar, dia harus dijadikan pecahan campuran. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, 4 per 7 dibagi 3 per 8. Sama dengan 4 per 7 dikali 8 per 3. Sama dengan 4 kali 8, 7 kali 3. Sama dengan 32 per 21. Nah, seperti ini. Bentuk pembilangnya, bagian pembilangnya ini lebih besar. Berarti dia bisa dijadikan pecahan campuran daripada penyebutnya ini. Pembilangnya atasnya lebih besar, harus daripada bawahnya ini penyebut dijadikan pecahan campuran.
Oke. Jadi jawabannya adalah 1 11 per 21. Bagaimana mengubah menjadi pecahan campuran? Ingat konsep perkaliannya. 21 dikali berapa yang hasilnya kurang dari 32. Berarti 21 kali 1. Kalau 21 kali 2 hasilnya 42. Lebih daripada 32. Berarti dia harus 1. Nah 21 kali 1 ini hasilnya 21. Kemudian dijumlahkan berapa? Hasilnya ini 32. Berarti dijumlahkan 11. Nah, maka dari itu dapatlah pecahan 1 11 per 21. Seperti itu ya konsepnya ya. Jadi sama dengan perkalian kemarin. Oke, kita lanjutkan. Gitu doang sih gampang. Ya. Masih terlihat gampang, masih sangat gampang materi pecahan ini. Asal kalian harus belajar, berlatih terus-menerus. Jangan kalau udah susah nih. Jangan seperti itu. Harus sampai bisa. Ya. Oke. Yang kedua, pecahan biasa dibagi bilangan bulat. Oke, konsep pembagiannya adalah A per B dibagi C. Sama dengan C ini bilangan bulat ya, sama dengan A per B dibagi, kita ubah dulu bilangan bulat ini menjadi pecahan biasa, menjadi C per 1 ya. Jadi bilangan bulat diubah menjadi pecahan biasa, tinggal ditambahkan per 1, jadi C per 1 sama dengan A per B dikali 1 per C ya. Seperti itu konsepnya. Gampang, sama seperti yang tadi, pecahan biasa dengan pecahan biasa. Kita masuk ke contoh nomor 1, 2 per 3 dibagi 8. Sama dengan 2 per 3 dibagi, kita ubah dulu 8-nya menjadi pecahan biasa. Jadi 8 per 1. Sama dengan, kita coba langsung tanpa kita mengubah balikan ini lagi ya. Karena kalau kita sama aja ya, kalau kita balik lagi jadi 1 per 8. Berarti dia 2 dikali 1 per 3 dikali 8. Sama konsepnya, sama dikali silang seperti ini bisa. Ya, bebas. Kalau kalian mau nulisnya ini dibalik lagi juga boleh. Ya, seperti ini cara sederhana langsung. Ya, tapi asalkan betul. Sama dengan 2 per 24. Bisa disederhanakan? Bisa. Ya, kita bagi dengan 2. Jadi sama dengan 1 per 12. Karena dia pembilangnya lebih kecil, makanya tidak bisa dijadikan pecahan campuran. Ya, yang dijadikan pecahan campuran itu kalau pembilangnya lebih besar. Nomor 2, 4 dibagi 5 per 6 sama dengan 4 per 1. Ya, bilangan bulatnya menjadi pecahan biasa 4 per 1 dibagi 5 per 6 ya, sama dengan 4 dikali 6 ya, tadi ya, per 1 dikali 5 sama dengan 24 per 5. Nah, seperti inilah bisa diubah menjadi pecahan campuran. Apakah ini bisa disederhanakan dulu? Tidak bisa ya, tidak bisa dibagi lagi. Maka dari itu kita langsung menjadikan pecahan campuran. Jadi jawabannya adalah 4/3 per 5. Seperti itu. Ya. Kita lanjutkan. Gampang ya. Pecahan biasa dibagi dengan pecahan campuran. Contoh. Kita konsepnya sama seperti yang tadi. Konsepnya sama seperti yang tadi, yang sebelumnya. Tinggal mengubah pecahan campurannya ini menjadi bentuk pecahan biasa. Sama dengan 1 per 4 dibagi pecahan campuran menjadi pecahan biasa 2 dikali 5 ditambah 1 per 2 ya, menyebutnya tetap sama. 1 per 4 dibagi 2 kali 5 10 ditambah 1 11 per 2 ya, sama dengan 1 per 4 ya, sama kita kalikan lagi dikali 2 per 11 sama dengan 1 dikali 2 4 dikali 11 sama dengan 2 per 44.
Ini bisa kita sederhanakan, dibagi dengan 2 semuanya sama dengan 1/22. Seperti itulah contohnya. Gampang ya. Tinggal mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Setelah itu diubah menjadi konsep perkalian. Ya. Kita lanjutkan lagi. Pecahan campuran dibagi dengan pecahan campuran. Oke. Contoh. Ingat, sama. Pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa semuanya. Sama dengan 4 dikali 3 ditambah 3/4. Dibagi 5 dikali 2 ditambah 2. Ya, seperti ini ya. di/5. Sama dengan berapa hasilnya? 15/4. Dibagi 12/5. Sama dengan konsep perkalian lagi kita ubah 15/4 dikali 5/12. Tinggal dibalik, gampang. Sama dengan 15 dikali 5, 4 dikali 12. Jawabannya adalah 75/48. Nah, apakah ini bisa dijadikan pecahan campuran? Bisa. Apakah ini bisa disederhanakan? Bisa. Nah, kita mau apakan dulu nih? Kita mau bagi dulu, boleh. Atau kita mau menjadikan pecahan campuran dulu, boleh. Setelah itu dibagi atau disederhanakan. Ya. Sama dengan, nah seperti ini Pak Guru bagi dulu. Kita bagi dulu dengan 3. Kita bagi 3 sama dengan 25/16. Bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa. Tidak bisa dibagi lagi istilahnya. Tapi apakah bisa dijadikan pecahan campuran? Bisa. Karena pembilangnya ini lebih besar. Maka dari itu ini bisa dijadikan pecahan campuran. Sama dengan 19/16. Ya, 16 dikali 1 ditambah 9. Jawabannya 25/16. Ya. Gampang. Kita lanjutkan lagi. Pecahan biasa dibagi pecahan desimal atau persen. Nah, kuncinya sama dengan yang tadi ya. Akan lebih mudah dikerjakan jika semua pecahan ini disajikan dalam pecahan biasa. Contoh nomor 1, 1/4 dibagi 0,2. Pecahan desimal 0,2 ini diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 2/10. Sama ya dengan yang materi kemarin. Sama dengan 1/4 dibagi 2/10. Sama dengan, gampang, 1/4 dikali 10/2. Sama dengan 10/8. Lebih besar lagi, berarti bisa dijadikan pecahan campuran. Harus dijadikan pecahan campuran. Ya. Sama dengan kita bagi dulu boleh, kita jadikan pecahan campuran juga boleh. Kalau yang ini Pak Guru bagi dulu. Biar lebih kecil. Ya, jadi angkanya tidak besar. Sama dengan 5/4. Pecahan campurannya adalah 1/4. Seperti itu ya. Kita masuk contoh nomor 2. 2/5 dibagi 30%. 30% ini kita ubah dulu. Bentuk 30% diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 30/100%. Itu ingat per 100. Sama dengan 2/5 dibagi 30/100. Sama dengan 2/5 dikali 100/30. Sama dengan 200/150. Sama dengan, kita sederhanakan lagi ya. Dibagi 10 boleh. Ya. 20/15. Bisa disederhanakan lagi? Boleh, bisa. Dibagi berapa? Dibagi 5. Semuanya dibagi 5. Jadi sama dengan 4/3. 4/3 ini kita ubah menjadi pecahan campuran. Sama dengan 1/3. Seperti itu. Ya. Jadi harus disederhanakan sampai dia bentuk yang paling sederhana. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang pecah pembagian 3 pecahan berturut-turut. Konsep pembagiannya adalah A per B dibagi C per D dibagi E per F. Sama dengan, ingat,
kalau 3 pecahan ini, 3 pecahan, kalian harus mengerjakannya boleh langsung. Langsung ini artinya dikali, kemudian ini dibalik, D per C, kemudian dikali, ini dibalik juga, F per E. Ya, jadi ini langsung, kita kerjakan langsung. Jadi yang dibalik hanya yang ini, pecahan yang kedua dan yang ketiga. Ya, pecahan yang pertama tetap. Tapi kalau kalian mau sendiri-sendiri juga boleh. Kalian kerjakan dulu yang paling depan, jangan kalian kelompokkan. Artinya jangan yang ini duluan yang dikerjakan, yang di belakang, tidak boleh, salah. Hasilnya beda. Ya, jadi kalian harus mengerjakan yang ini dulu, yang paling depan, yang di sebelah kiri istilahnya. Jadi A per B dikali D per C, nanti baru dibagi A per F. Seperti itu. Kalau kalian mau kerjakan langsung juga boleh. Kalau di sini Pak Guru mengajarkan langsung aja kita jadikan satu, langsung semuanya. Ya, contoh 2/3 dibagi 3/8 dibagi 4/5 sama dengan, lebih mudah kita langsung aja 2/3 dikali 8/3 dikali 5/4. Oke, sama dengan 2 dikali 8 dikali 5, 3 kali 3 kali 4. Jawabannya adalah 80/36. Ya, kita sederhanakan lagi, bagi 4. Jawabannya 20/9. Karena dia lebih besar, jadikan pecahan campuran. Jadi 2/9. Seperti itulah konsep pembagian 3 pecahan berturut-turut. Supaya lebih gampang adalah kita langsung kalikan semuanya. Ya. Oke. Gitu doang sih, gampang. Ya. Hari ini materi kita sudah selesai tentang pembagian pecahan, 2 pecahan dan 3 pecahan berturut-turut. Tolong kalian pahami konsepnya, hampir sama dengan perkalian. Ya. Jadi kalau kalian konsep perkalian sudah sudah paham, sudah jelas, yang pembagian ini pasti lebih jelas lagi, lebih gampang. Ya. Sampai di sini materi Pak Guru. Setelah ini Pak Guru akan mengirim kalian latihan soal. Tolong kerjakan dengan benar, jangan langsung jawab. Ingat, jangan langsung jawab. Kerjakan menggunakan cara. Caranya kalian bisa lihat pada video ini. Ya, sudah Pak Guru permudah materinya. Oke. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan. Jangan keluar dulu karena masih banyak yang kurang peduli dengan kesehatan. Ya, tolong ingat jaga kesehatan dan terima kasih.